pagi semua Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saudara sekalian, Shalom. Saya sengaja disuruh buka jas karena takut saya hempaskan begini pada jatuh nanti. Saudara, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita berdoa. Bapa di surga, seperti pujian kami mau mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan berbicara bagi kami saat ini Tuhan. Kami mau taat, kami mau tunduk di hadapan kebenaran firman. Tuhan, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Jadikan telinga kami sebagai telinga seorang murid yang mau dengar-dengar akan sabda Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa untuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas itu. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan sederhana. Sehingga kami bersama-sama mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan keluarga kami saat ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah bagi kami melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi menjelang siang semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Syukur sekali Tuhan masih baik, masih bermurah hati, memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama menikmati Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan yaitu accepting keluarga, accepting family atau menerima keluarga apa adanya. So, untuk mendasari bagian ini, saya akan membacakan dasar firman Tuhan kita bersama-sama renungkan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-15. Untuk mempersingkat waktu Bapak Jemaat Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mari kita perhatikan Alkitab kita secara saksama. Judul perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat ketiga demikian firman Tuhan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Aku Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelangsungan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah mendapatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sudah demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai dasar dalam pembelajaran kita Bapak Jemaat Tuhan sekalian. Tentu berbahagialah kita yang membaca, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Sudah, accepting family. Kalau kita bicara soal keluarga itu cukup unik sudah. Tetapi perlu kita mengerti, memahami ada fakta penting
yang harus kita ketahui yang berkaitan tentang keluarga. Yang pertama, saudara, keluarga itu berdiri bukan karena keinginan dua insan untuk bersatu menjadi pasangan yang saling mencinta dan dicinta. Tentu di dalam pernikahan perlu ada unsur cinta antara dua insan tersebut. Tapi saudara, bukan itu yang menjadikan keluarga itu bersatu, saudara. Bukan karena saya mencintai si A dan dia mencintai saya, lalu kami saling cinta-cintaan, saudara. Tidak, saudara. Tetapi sekali lagi, itu adalah inisiatif Allah sendiri. Keluarga adalah lembaga pertama yang diinisiasikan Allah dan didirikan Allah sendiri. Sebelum lembaga-lembaga yang ada, lembaga hukum, lembaga pendidikan dan sebagainya macam, saudara, sudah terlebih dahulu lembaga keluarga mendahului seluruh lembaga yang ada hari ini. Sekali lagi, lembaga keluarga itu didirikan oleh Allah sendiri, bukan oleh inisiatif kita, saudara. Yang ketiga, kemudian kita melihat bahwa keluarga adalah tempat mendistribusikan kasih sekaligus sebagai representasi Allah bagi dunia dan segala isinya. Inilah sesungguhnya rencana Allah pada mulanya, saudara. Adam dan Hawa itu dijadikan satu, menjadi satu daging, bersatu menjadi keluarga, saudara. Perhatikan ya, Adam and Eve, bukan Steve dan Adam. Saudara, itu penting sekali, terlebih kepada kita yang anak-anak muda hari ini. Bukan Adam-Adaman, saudara, tetapi Adam dan Hawa, saudara. Ya, bukan sejenis tetapi lawan jenis, laki-laki dan perempuan bersatu menjadi satu, menjadi keluarga. Itulah kehendak Allah, saudara. Tetapi kemudian kita melihat, saudara sekalian, di dalam kesemuanya itu Allah menempatkan mereka di sebuah taman dan Allah memberikan sebuah perintah untuk mereka tidak memakan satu pohon. So, perhatikan baik-baik. Tolong next. Tuhan memberikan satu perintah, saudara sekalian, untuk tidak memakan buah pohon terlarang itu. Ya. Saudara, bayangkan kalau kita di posisi Adam dan Tuhan di posisi kita juga, ya. Bayangkan sama-sama aja. Tuhan mengatakan kepada mereka, semua pohon di tengah-tengah taman ini kamu bisa makan, kecuali satu. Itu masuk akal enggak, saudara? Masuk akal enggak? Masih bisa diterima enggak dengan akal sehat? Masih, benar enggak? Karena masih banyak. Tetapi coba dibalik, saudara, kalau Tuhan itu mengatakan begini, semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan, tetapi cuma satu yang boleh kamu makan. Itu yang bermasalah, saudara. Saya kira Tuhan mencari masalah kepada kita sebagai manusia. Tapi saudara perhatikan ya, Alkitab mengatakan Tuhan mengizinkan semua memakan buah pohon yang ada di taman, tetapi cuma satu yang tidak boleh. Tapi justru manusia itu mencari perkara kepada Tuhan. Saudara, sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa, yang terjadi dalam keluarga itu ada saling mengasihi di sana. Mereka saling mengasihi, tolong next. Saling mengasihi, saling melayani, saling melengkapi, saudara. Itu keluarga awal sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi menariknya, saudara sekalian, udah on, udah harus. Oke. Tapi menariknya, saudara sekalian, next. Ini sebelum jatuh dalam dosa, rancangan Allah itu mau supaya manusia itu saling melayani, saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lain, saudara. Saudara, setelah kejatuhan dalam dosa, maka manusia itu saling melukai, saudara. Ini sesuatu yang berkontradiksi, berbanding terbalik, saudara, dari apa yang Tuhan kehendaki kepada manusia itu. Tadinya Tuhan mau supaya mereka saling mengasihi, melayani, melengkapi, dan menjadi representasi Allah di dunia ini. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka justru cari perkara kepada Tuhan. Mereka melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan, saudara. Coba bayangkan tadi ya, saya bilang ya, kalau Tuhan mengatakan, semua pohon di Taman Eden ini kamu tidak boleh makan kecuali satu. Artinya Tuhan yang cari perkara. Betul? Tetapi kita melihat narasi Alkitab mengatakan Tuhan bilang semua pohon di Taman Eden ini boleh kamu makan. Tapi cuma satu yang tidak boleh. Artinya apa? Itu masih make sense, masih logika, masih rasional. Kalau kita pikir secara rasional, secara akal sehat, cuma satu kok yang dilarang. Tapi lagi-lagi kita melihat kebebalan manusia itu, justru dia mau menjadi Tuhan atas dirinya, saudara. Maka yang terjadi ini, jatuh dalam dosa, keluarga itu menjadi cacat, saudara. Saling melukai, saling menyakiti, dan saling menuntut. Saudara, next.
Setelah kejatuhan dalam dosa, tidak ada keluarga yang ideal. Nggak ada, saudara. Kita melihat bagaimana Adam sudah jatuh. Kita melihat bagaimana Abraham, bapak orang beriman, dia juga tidak lengkap, saudara, tidak sempurna. Dia tidak mengakui istrinya di depan Fir'aun. Kita melihat bagaimana Eli, Imam Eli, saudara, anak-anaknya berantakan semua. Samuel, siapa yang tidak tahu kisah Samuel, saudara? Samuel itu sudah dipersembahkan kepada Allah sejak dia kecil. Hana, sang ibunya itu menginginkan seorang anak. Dan dia bernazar kalau dia lahirkan seorang anak, dia akan persembahkan kepada Tuhan. Dan itu benar. Tapi kita melihat bagaimana ending kehidupan Samuel, anak-anaknya. Saudara, didikan yang diterima oleh Samuel itu berawal dari Imam Eli. Karena dia melihat keluarga Imam Eli. Dan kemudian anak-anak Imam Samuel itu berantakan juga, memberontak kepada Tuhan. Saudara, apa yang mau saya sampaikan di dalam poin ini, saudara? Parenting itu tidak diberikan kepada orang lain, saudara. Parenting itu tidak hanya di gereja. Parenting itu tidak boleh hanya di sekolah, saudara. Tetapi parenting itu penting, itu dari keluarga sendiri. Orang tua menjadi model untuk anak-anak kita, saudara. Ya. Gaya kita di rumah di dalam berbicara, berkomunikasi, itu akan ditampilkan oleh anak-anak kita di mana mereka berada, saudara. Jadi jangan heran kalau hari ini banyak anak-anak tanda kutip nakal. Itu jangan-jangan dari rumah tidak dibenahi dengan baik dan benar, saudara. Itu yang terjadi dalam kehidupan Samuel, saudara. Dia tidak belajar dari keluarganya, Hana, mamanya, saudara. Tetapi dia belajar dari Imam Eli karena dia dari kecil, saudara. Sudah dipersembahkan di situ. Dia melihat setiap hari kelakuan anak-anak Imam Eli. Dia melihat bagaimana Imam Eli memanjakan anak-anaknya itu, saudara. Dan itu dia terapkan juga kepada anak-anak dia. Pada akhirnya keluarganya juga memberontak. Anak-anak Samuel maksud saya, memberontak. Saudara, sekali lagi tidak ada keluarga yang ideal setelah kejatuhan dalam dosa. Nah, saudara, Bapak Jemaat Tuhan, kita akan belajar hari ini di dalam satu keluarga yang tidak sempurna ini nih. Keluarga Yakub. Kita tahu semua bahwa Yakub itu punya 2 istri dan juga istri termasuk gundiknya itu termasuk 4. Ya kalau kita bilang istri sah lah ya. Tapi kalau kita melihat secara hukum itu cuma 2, Lea dan Rahel. Nah, yang kedua itu kan Jilpa sama Bilha itu ya karena mereka sedang bersaing, saudara. Di sini aja kita sudah melihat, saudara, bagaimana dosa itu mendistorsi keluarga itu begitu rupa, saudara sekalian. Nah, kemudian Rahel itu adalah istri yang paling dikasihi Yakub. Kita tahu semua itu, bukan? Istri yang paling dikasihi Yakub. Yakub telah bekerja 7 tahun 2 kali, ya, atau 14 tahun di rumah Laban hanya untuk mendapatkan sang kekasih hatinya, yaitu Rahel, saudara. Kemudian dia melahirkan seorang anak, Yusuf. Nah, Yusuf itu juga dikasihi oleh Yakub, bapaknya, saudara. Diistimewakan, saudara. Apa yang terjadi setelah itu? Perlakuan berbeda dari Yakub kepada Yusuf itu menyisakan luka dan kebencian yang begitu mendalam dari saudara-saudaranya, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Di dalam keluarga Yakub ada luka yang mendalam di dalam kehidupan saudaranya akibat perbedaan kasih yang diterapkan oleh orang tuanya sendiri. Ada banyak hal yang kita perlu belajar di sini. Tidak boleh banyak istri, saudara. Tidak boleh banyak istri, saudara. Ya, cuman satu, saudara. Di sebelah sana mungkin boleh saja banyak, ya. Kekristenan mengajarkan satu selama-lamanya, ya, setia. Bukan setia setiap tikungan, saudara. Setia sampai mati, saudara. Jangan salah paham setiap tikungan, ya. Tikungan A ada istri, tikungan B ada istri. Di apartemen beda lagi istrinya. Banyak tuh, saudara sekalian. Ya, saya ada teman begitu, dia cerita bosnya sewa apartemen, saudara. Karena kami sering berenang di situ, saudara. Saya tanya, ini apartemen apa? Ya biasalah Loh Freeman. Di Moi. Tahu Moi ya? Jadi kalau kita melihat ada banyak orang-orang yang seolah-olah stylenya itu membagongkan. Itu ya. Sudah, ternyata saya tanya, ini punya siapa? Ya punya bos. Bosnya tinggal di situ. Enggak. Terus siapa yang tinggal di situ? Ya biasalah, kalau suatu aja. Apaan sih bilang? Apaan sih itu? Simpanan katanya. Hah? Sudah. Jadi jangan setia setiap tikungan, saudara. Ya, tapi setialah bagaimana firman Tuhan. Setiap keadaan harus tetap setia. Saudara, kita next. Tolong next. So kita melihat sekarang, kita akan belajar hal-hal menarik dalam kehidupan Yusuf. Babak-babak kehidupan Yusuf, saya akan percepat saja ya. So ini penting ya, agak panjang lebar karena ini genre dari kitab yang kita bahas ini narasi.
Jadi narasi itu perlu dikupas tidak hanya satu perikop, saudara. Terutama dalam kisah Yusuf. Jadi kalau kita ujuk-ujuk masuk ke 45, kita tidak akan tahu. Walaupun mungkin saya yakin kita semua tahu ya. Mungkin kita sering mendramatisir tentang Yusuf ya. Tapi ini memang kesulitan dalam menafsir kitab genre itu, genre narasi maksud saya, itu cukup makan waktu panjang lebar, saudara. Ya, beda kalau kita menggali teks satu teks ya, itu kita bisa bahas. Tapi kalau genre-nya narasi itu panjang lebar, saudara. Nah, saudara, kita melihat di sini ya babak kehidupan dari seorang Yusuf. Yusuf itu mulai dari rumah itu sudah dikasihi, dibuatkan jubah indah, saudara. Siapa yang gak cemburu, saudara? Dibuatkan jubah indah. Anak siapa ini? Coba. Gua anak siapa? Di rumah diperlakukan seperti itu, saudara. Udah gitu saya yakin pasti bapaknya banding-bandingin tuh. Udah gitu kalau mungkin di rumah nih meja makan, di tempat meja makan, makannya dikasih 2 porsi lebih banyak untuk Yusuf tapi yang lain enggak. Siapa yang gak cemburu, sudah? Itu yang terjadi, saudara. Kemudian kita melihat Yusuf ini selain dikasihi oleh papanya, dia juga pemimpi, saudara. Sehingga abang-abangnya itu juluki dia sebagai tukang mimpi, si tukang mimpi, saudara. Dan disinilah kebencian saudaranya itu kepada dia. Kita melihat di babak kedua kehidupan Yusuf, puncak kebencian dari saudaranya. Ketika suatu saat mereka sedang di ladang kasih makan domba, terus Yusuf mau masuk tuh, mau kasih makan. Dari jauh mereka sudah benci, memberikan tatapan sinis kepada Yusuf. Hah? Yusuf, si tukang mimpi, mau bawa makan untuk kita habisi dia. Kira-kira gitu kalau kita parafrasakan, saudara. Mereka menganggap itu si tukang mimpi, dia mau menghina kita. Ini kesempatan, ini momen untuk kita. Saudara, itu sebab kita melihat. Kemudian mereka bersekongkol, saudara, untuk membunuh Yusuf. Tapi juga kita melihat di sini dalam keluarga ini. Ternyata masih ada Ruben, kakak sulung mereka. Yang ya cukup lembut, cukup baik hati, dia tidak mau membunuh Yusuf. Saudara, kemudian mengambil keputusan. Yusuf dibuang ke sumur. Dan kemudian kita melihat berpikir keras lagi nih. Kalau hanya di sumur, bisa jadi nanti dia ditolong. Kalau begitu kita jadikan aja dia cuan, saudara. Pikiran mereka juga cuan, saudara. Ya, mereka jual si Yusuf kepada orang Midian, saudagar Midian itu. Dan itulah babak kehidupan Yusuf. Kemudian kita melihat, saudara, Yusuf dijual ke Mesir, saudara. Dijual ke Mesir, next. Dijual ke Mesir. Nah, hal yang menarik, saudara, ada 2 hal penekanan di sana. Kita melihat ketika Yusuf di Mesir, Tuhan menyertai Yusuf. Itu konklusi atau kesimpulan dari kisah Yusuf itu sebenarnya, saudara. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan yang menyertai Yusuf. Yusuf menjadi kepercayaan di situ, saudara. Dan menariknya di babak selanjutnya Yusuf difitnah, saudara, digoda oleh tante Potifar. Ya, saudara, Anda tahu semua, Bapak Ibu tahu semua tentang kisah itu bukan? Bagaimana dia berusaha untuk menodai si Yusuf, saudara. Ini kebalik ya. Malah ibu-ibu ya, ibu-ibu benar gak? Ibu-ibu kan, ibu-ibu menggoda anak muda, saudara. Goda tuh gitu. Tapi anak muda ini karena dia takut Tuhan, dia tidak meladeni sang nyonyanya itu, saudara. Dan apa yang terjadi, dia difitnah. Dan pada akhir cerita, saudara, Yusuf itu dipenjara. Nah, next, di penjara, saudara, menariknya juga, sekali lagi ada satu penekanan. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan tidak pernah melepaskan penyertaannya kepada Yusuf. Nah, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada Yusuf dengan salah satu dia memberikan kemampuan untuk menafsir mimpi. Dia menafsirkan mimpi juru minum, juru roti, dan pada akhirnya dia menafsir mimpinya si Fir'aun. Kita tahu ya, nanti itu masa apa? Masa kelaparan 7 tahun lamanya. Nah, kemudian setelah itu di dalam pasal yang ke-41, saudara, kita melihat bahwa kemudian setelah Yusuf menafsirkan mimpi sang Fir'aun itu, dia sekarang menjadi penguasa, saudara. Di Mesir itu dia mengelola sumber daya alam, bahkan sumber daya manusia yang ada saat itu. Dia menjadi penguasa di Mesir, saudara. Ini menarik, saudara. Saudara, kita melihat babak selanjutnya. Pasal 45, saudara sekalian, itu merupakan puncak di dalam kehidupan, di dalam babak kehidupan Yusuf, saudara. Ya, Yusuf mengakui, ya, Yusuf mengakui di hadapan saudara-saudaranya itu, saudara. Dan kita melihat bagaimana Yusuf begitu tulus mengakui dirinya di hadapan saudara-saudara. Tolong next. Nah, di dalam fakta pengakuan Yusuf, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara sekalian, kita akan melihat beberapa fakta penting yang juga sekaligus menjadi insight untuk saudara dan saya di dalam menerima keluarga kita apa adanya. Ingat tadi bahwa keluarga itu sudah jatuh di dalam dosa, sudah tidak sempurna, sudah tidak ideal. Yang maunya adalah dilayani tapi tidak mau melayani.
Yang maunya mau diterima tetapi tidak menerima yang lain, saudara. Itu yang terjadi di dalam keluarga hari-hari ini, saudara. Ya. Saudara, fakta pertama, tangisan Yusuf, tangisan tulus yang memenuhi ruangan saat itu, saudara. Saudara coba bayangkan, kalau hari ini ada orang yang menangis seperti Yusuf, apa yang ada di pikiran saudara? Pernah nggak Bapak Ibu Jemaat Tuhan melihat seliweran di TikTok? Saya sih pernah ya. Ada seorang psikolog, dia membuka sebuah klinik kira-kira seperti itu atau praktek lah. Dia menerima orang-orang yang terluka dan salah satu pengobatannya adalah menyuruh mereka apa? Menangis. Saudara. Dan di dalam cerita ini, di dalam narasi kitab Kejadian dikatakan bahwa Yusuf menangis sejadi-jadinya. Seluruh istana itu bahkan, ya tentu maksudnya yang sekeliling situ yang dengar ya, itu mendengarkan tangisan Yusuf. Saudara. Di dalam ilmu psikolog, mereka memahami bahwa tangisan sejenis ini adalah tangisan luka. Saudara. Luka yang kembali digores. Saudara. Dia melepaskan karena terlalu mendalam terluka sehingga dia meluapkan melalui tangisan yang jadi-jadi, yang sejadi-jadinya itu, saudara. Coba bayangkan kalau pernah nggak Anda Bapak Jemaat Tuhan disakiti oleh orang-orang tertentu, terus kita kayaknya gondok, terus kita diajak berpelukan, tapi tidak lama kemudian kita menangis, ya, itu tangisan luka, saudara. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah tangisan Yusuf itu adalah tangisan luka, saudara? Tidak, saudara. Tangisan yang dilakukan oleh Yusuf, dirasakan oleh Yusuf, itu adalah tangisan kerinduan yang mendalam, saudara. Tangisan yang penuh haru, tangisan yang penuh cinta, tangisan yang penuh belas kasihan kepada saudara-saudaranya. Saya menemukan sebuah komentari dari Matthew Henry, dia mengatakan demikian, saudara. Ini adalah air mata yang penuh kelembutan. Maksudnya air mata Yusuf adalah air mata kelembutan. Ya, teramat sangat, dan dengan demikian ia menanggalkan sikap yang keras sebelum itu ditunjukkannya kepada saudara. Kita tahu ya, sebelum pasal 45 itu kan ada satu cerita di mana abang-abangnya itu ke Mesir, dan nanti kita melihat bagaimana Yusuf pura-pura dicuri cawannya, dan kita melihat bagaimana Benyamin menjadi tawanan, menjadi jaminan supaya mereka kembali ke istana Fir'aun kepada Mesir gitu saat itu. Nah, Yusuf sudah berusaha menahan itu, saudara. Tapi inilah puncak di mana dia mengakui, saudara. Itu sebab dia meluangkan tangisan yang begitu dalam itu, saudara. Ini bukan tangisan luka, tapi tangisan yang begitu mendalam, saudara. Dia menangis begitu dalam, mengampuni saudaranya itu. Tidak memikirkan lagi luka yang sudah pernah dibuat oleh keluarganya, oleh saudaranya. Saudara, kita hari ini jangankan dilukai seperti Yusuf terluka. Kita disentil dikit, kita hanya bercanda, saya hanya bercanda kepada orang terdekat saya, dia langsung tersinggung, dan itu dihitung sampai abad selanjutnya, saudara. Tadi juga di pagi hari saya sudah cerita itu, luka mendalam itu seringkali terjadi di keluarga kita, saudara. Seringkali terjadi di keluarga kita. Kalau kita dilukai di perusahaan, disakiti, dimarahin oleh bos kita, itu tidak terlalu membekas, betul? Tapi kalau kita di rumah, suami istri, hanya bercanda, ya, itu lukanya dalam sekali, saudara. Saya suatu bermain di saya juga udah punya istri ya. Saya bermain dengan istri saya main ludo ya, yang pernah main ludo ya. Jadi setiap orang yang kalah disentil ya, kan kita bisa matiin kan, dia balik ke kandangnya lagi. Nah itu disentil, saudara. Ketika saya kalah 2 kali, dia nyentil saya, saudara. Bayangkan kekuatan cowok dengan kekuatan cewek kan. Dia nyentil saya ya biasa aja. Giliran saya sudah menang, saya sentil dia, saudara. Saya sentil gini kok, nggak berat dikit kok, cuman gini doang. Rasanya kayak semut zaman Fir'aun. Bayangkan aja semut zaman purbakala, semut begini. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Dia udah murung, saudara. Kenapa nih orangnya? Tiba-tiba air mata keluar, saudara. Tiba-tiba air mata nangis. Dan udah nggak mood, dan nggak mau main lagi, saudara. Dan itu sampai besok, saudara. Sampai tidak mau ngomong, ngambek, saudara. Saudara, karena dia tidak berekspektasi saya akan menyakiti dia, saya akan menyentil dia bagaikan rasa semut zaman purbakala. Semut Yusuf ini nih, mungkin dia pelihara semut kan. Saudara, coba bayangkan, pernah nggak Anda di posisi itu? Terluka, saudara. Luka sekali. Kayak rasanya kok dia tega ya. Kayak kita ngomong, kok dia tega ya lukain saya. Padahal cuma bercanda, saudara.
Tapi kalau kita di perusahaan, kita diomongin sama bos, biasa aja tuh menurut saya, karena saya juga pernah kerja. Ya, sudah sekali lagi luka yang paling mendalam itu, yang paling membekas itu ketika orang-orang terdekat kita melukai kita. Suami istri terluka, dan itu tidak mudah untuk menerima itu. Sudah tidak mudah menerima suami yang suka ringan tangan. Tidak mudah menerima istri yang suka ngambek. Tidak mudah menerima suami yang suka mukul. Tidak mudah menerima suara istri yang seperti makan toa kalau sedang lagi ngambek. Enggak mudah, bukan? Tapi kita melihat di sini, sudah, Yusuf menunjukkan belas kasihan itu melalui tangisan dia, sudah. Ya. Yang kedua, itu yang pertama, sudah. Tangisan yang memenuhi ruangan, tangisan haru. Yang kedua, sudah, penerimaan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Dia menerima saudaranya, sudah. Dia tidak berhenti di dalam tangisan itu. Dia menerima, memeluk mereka. Coba bayangkan, kalau kita di posisi Yusuf, kalau Bapak Ibu, coba bayangkan, sudah. Kalau kita di posisi Yusuf saat itu, saya yakin saya tidak akan menerima Lasso Peggy lagi. Boro-boro saya terima dia. Ini contohnya, maaf ya saya. Boro-boro saya terima dia. Dia lihat saya aja, saya udah buang muka saya di tong sampah, sudah. Itu yang akan saya lakukan. Hari-hari ini, itu yang terjadi, sudah. Tidak mudah menerima keluarga. Tetapi Yusuf menunjukkan, dia tidak hanya menerima, sudah, tetapi dia mengampuni saudaranya. Perhatikan frasa ketika Yusuf mengakui kepada mereka, aku Yusuf yang sudah engkau jual di Mesir. Janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku, sudah. Kalau kita di posisi saudaranya, itu udah mati lemes. Benar enggak? Udah mati lemes itu. Bukan karena takut mau dieksekusi, mau dipenjarakan sama Yusuf, no. Tetapi harusnya sebagai keluarga itu ada beban moral ketika mengingat memori itu. Aduh, iya ya, aku udah jual. Itu saya merinding, karena saya pernah ikut drama ini di Sabuga di ITB. Ya, saya salah satu orang yang menjual Yusuf saat itu. Dan saya salah satu orang yang mengatakan, si Yusuf, si tukang mimpi, dia bawa makanan, itu saya, saudara. Dan itu benar-benar ada dia seorang tentara, bapaknya itu. Dia seorang tentara, dia bagus banget aktingnya. Tapi tentaranya tentara TNI. Aktingnya bagus banget. Terus yang jadi Yusuf juga aktingnya bagus banget. Kayak merasakan banget. Sudah ketika Yusuf mengatakan, akulah Yusuf yang kamu jual. Jangan sesali diri karena kamu jual aku. Itu lutut itu antara kayak, pernah kayak mau makan, kayak gini. Saya sederhanakan, sudah. Misalnya saya sakitin Lasso Peggy. Terus suatu hari dia belikan saya bakmi. Gak apa-apa. Sekalipun kamu sudah menyakiti saya waktu itu. Itu makanan itu masih enak gak kira-kira? Itu udah gak enak, saudara. Itu udah basi, saudara. Itulah yang kayaknya kalau kita imajinasikan, saudara, yang dirasakan oleh saudara Yusuf, saudara. Tetapi apa poin Yusuf? Kenapa dia mengingatkan luka itu? Kenapa? Pertama, saudara, supaya mereka ngerti bahwa memang dia adalah Yusuf, saudara. Karena memang tidak tahu, mereka tidak kenal kalau dia Yusuf, karena dia beda nama. Ingat ya, ketika Yusuf itu menjadi penguasa, dia namanya itu diubah. Dan nama dia itu yang terus dikasih tahu kepada saudaranya. Makanya dia katakan, kamulah Yusuf, akulah Yusuf yang kamu jual. Oh iya, kalau dia bilang akulah Yusuf, tapi Yusuf yang mana ya? Tapi sedikit nyentil ginjal mereka, aku loh Yusuf yang kamu jual dulu loh. Masa lupa sih, pura-pura bodoh ya, pura-pura lupa ya, itu sudah. Tetapi tidak mengingat-ingat itu lagi, sudah. Kita nanti melihat di cerita itu, narasi itu, sudah. Kemudian itu juga menegaskan bahwa Yusuf mau menegaskan ini bukan karena kalian, sudah, tetapi ini sudah semua rencana awal dari Tuhan untuk kita, untuk aku, maksudnya untuk Yusuf secara khusus. Itu yang dilakukan Yusuf. Dia menerima saudaranya. Dia menerima mereka apa adanya. Dia tidak memperhitungkan lagi. Dulu Yehuda, kamu yang paling itu loh. Ya, Ruben, kamu loh bang, padahal kamu yang sulung, kenapa nggak nolong aku? Padahal mungkin Ruben juga mau ngomong, mungkin, tahu nggak Suf, aku pengen nyelamatin kamu loh Suf. Tetapi apa daya, mereka lebih kuat dari aku. Suf, tahu nggak, saat kamu di sumur, saya udah pergi Suf. Saya kira kamu masih ada di situ Suf, ternyata udah diangkat, udah dijual. Mereka jual kamu tanpa sepengetahuan aku loh Suf. Tapi itu tidak diceritakan detailnya. Tapi kira-kira pembicaraan itu terjadi, saudara. Saya kira itu kita bisa menafsirkan semacam itu, saudara. Saudara, itulah yang dilakukan Yusuf. Bagaimana dengan saudara dan saya kalau kita sudah disakiti hari ini? Mampukah kita menerima mereka, keluarga, ayah
ibu, adik, kakak, cici, koko yang sudah menyakiti kita, yang sudah melukai hati kita? Mampukah kita masih mampu menerima keluarga kita yang suka mabuk-mabukan? Mampukah kita menjadi teladan di keluarga kita yang tidak mengenal Tuhan hari ini? Atau justru kita juga menuntut mereka untuk menjadi sempurna? Sudah, seharusnya tidak. Kitalah agen perubahan itu. Kenapa? Karena kita tahu kita ini sudah ditebus, sudah. Kita harus menjadi agen perubahan di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus menerima mereka apa adanya. Ini fakta kedua, saudara. Fakta ketiga di dalam bagian babak puncak kehidupan Yusuf ini. Kita melihat bagaimana iman dan pengakuan Yusuf akan kedaulatan Allah terhadap dirinya dan keluarga. Perhatikan saudara, hal itu diungkapkan beberapa kali oleh Yusuf kepada saudaranya. Diutarakan beberapa kali, itu selama 4 kali saudara. Di dalam teks ini 4 kali saudara. Ya, dari Kejadian 45 pasal 45 ini ayat yang ke-5 sampai ayat ke-15 itu 4 kali diutarakan saudara. Perhatikan, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu, itu ayat ke-5. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Lalu ayat yang ke-8, bukan kamu yang menyuruh aku di sini tetapi Allah. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas Mesir. Ini menarik, Pak. Sekalipun sudah dilukai, sekalipun perjalanan kehidupan dia selama dibuang di sumur, selama dianiaya di Mesir, tidak mengingat itu, tetapi dia hanya memandang kepada Allah Yahweh yang menyelamatkan dia. Dia sadar posisi yang dia tempati hari ini itu karena Allah. Saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Hanya dikit badai di keluarga kita, kita menyalahkan orang lain. Jangan-jangan sumber permasalahannya adalah kita. Nah, hari-hari ini saudara, di dalam dunia berdosa ini, kita menuntut orang lain menjadi sempurna. Tetapi kita tidak menuntut diri kita bagaimana kita harus sempurna. Kita menuntut orang lain menerima kita. Kita menuntut orang lain untuk tidak menyakiti kita. Tetapi kita tidak menuntut orang lain untuk menerima mereka. Tidak menuntut diri kita untuk menerima kita. Saudara, satu quote yang pernah saya dengarkan, saya lupa namanya. Dia mengatakan begini. Kamu memang salah, tetapi aku tidak lebih baik dari kamu. Itu kalau kita terapkan artinya kita tidak menganggap kita lebih baik dari mereka, dari abang kita, dari ayah kita, dari ibu kita, dari koko kita, tidak saudara. Tetapi kita sama-sama adalah pendosa di hadapan Tuhan. Nah, saudara, terakhir saudara, tolong next. Menerima keluarga apa adanya, accepting family. Kita membutuhkan hati saudara. Kenapa? Karena semua itu berawal dari hati. Kalau Yusuf tidak merasakan hati Allah, dia tidak akan menerima saudaranya itu, tidak akan menerima keluarganya. Tetapi karena Allah sudah menyentuh hatinya, maka dia menerima keluarganya apa adanya. Hati yang sebagai apa? Hati yang telah diperbaharui, hati yang telah tersentuh next oleh belas kasihan dari Allah Tritunggal. Ini penting sudah kita perhatikan. Kenapa harus Allah Tritunggal? Sudah di dalam sistem kepercayaan dunia hanya kekristenan, hanya Allah Tritunggal yang rasional adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Di dalam Alkitab kita membaca bahwa Allah itu adalah kasih. So pertanyaan, bagaimana kasih itu dikomunikasikan sebelum dunia dijadikan? Sebelum ada subjek dan objek. Sebab kasih itu harus ada objek, baru bisa direpresentasikan. Tetapi Allah orang Kristen, Allah Tritunggal menjelaskan itu. Karena sejak kekekalan, sebelum dunia ciptaan, sebelum ada objek ciptaan, Allah itu sudah saling berelasi dan saling mengasihi. Itu sebab kasih itu tidak memiliki, itu sebab Allah itu bukan atau tidak memiliki kasih. Alkitab tidak mencatat demikian. Tetapi Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Kalau dibilang memiliki, itu sesuatu yang bisa lepas. Tetapi kalau dia adalah kasih, itu melekat di dalam dirinya. Sifat dari kekekalan, saudara. Melekat, saudara. Dan ini contoh ideal, saudara. Di sana kita melihat ada ordo, ada urutan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu ordo, saudara, urutan. Di dalam keluarga juga gitu, ada ayah sebagai kepala rumah tangga. Tetapi kita melihat Allah Tritunggal itu adalah sehakikat, satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Pribadinya bisa dibedakan. Hakikat, esensi, substansinya sebagai Allah itu tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Ini contoh di dalam berelasi dalam keluarga. Ini pertama, hati yang telah disentuh
oleh belas kasihan dari Allah Tritunggal. Yang kedua, hati yang menerima yang lain sebagaimana hati Kristus menerima kita. Kita tahu bagaimana Kristus menerima kita. Yesus menerima kita bukan karena kita sedang baik-baik saja. Roma mencatat itu sudah, bahwa dalam keadaan kita berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Dalam keadaan kita berdosa, Yesus menerima kita. Yesus menerima perempuan pezina tuh. Dia mengatakan barang siapa yang tidak berdosa silakan duluan lemparin dia. Itu yang terjadi. Yesus menerima mereka yang tidak layak diterima oleh dunia. Sudah, hari ini kita menerima keluarga kita itu bersifat manipulatif, bersifat kalkulasi, dan juga bersifat transaksi. Sudah, kalau saya tidak dapat apa-apa dari abang papa saya ngapain saya mengasihi dia, ngapain saya menerima dia? Kita manipulatif, pura-pura menerima dia. Sudah, mari kita koreksi dalam diri kita. Bagaimana kita menerapkan hari ini di dalam keluarga kita? Apakah kita manipulasi, apa kita transaksi, atau hanya sekadar kita di mulut saja, saudara, tetapi tidak dengan hati yang menuruti Kristus. Yang terakhir, saudara, hati yang terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Ini penting. Kalau firman Tuhan terus menerus memperbaharui kita, kita semakin hari semakin sama seperti Kristus, maka yakinlah kita akan menerima keluarga kita yang tidak sempurna itu. Ingat, keluarga itu tidak sempurna. Jangan menuntut kesempurnaan itu. Jangan menuntut orang lain sempurna, tetapi tuntut dirimu untuk bisa menjadi yang terbaik untuk keluargamu. Mari terapkan ini, sudah. Menerima keluarga membutuhkan 3 hal ini. Hati yang tersentuh oleh belas kasihan Tuhan, hati yang menerima satu dengan yang sebagaimana Kristus menerima kita, hati yang terus mau diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami hadir sebagai keluarga hari ini bukan karena kami lebih baik dari orang lain, tetapi karena Tuhan menebuskan, telah mengembalikan citra Allah dalam kehidupan kami. Itu Tuhan ajarkan kami untuk menerima anggota keluarga kami yang sulit sekali diubah. Kami menerima mereka sebagaimana Kristus telah menerima kami apa adanya. Kami bersedia juga untuk terus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah Roh Kudus yang akan senantiasa berbicara, mengingatkan, mengajarkan kami bagaimana kami harus menerima keluarga kami apa adanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.